Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat, yang telah memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita masih bisa dipertemukan dalam pembelajaran ini. Ya. Dan alhamdulillah pada kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai perilaku jujur yang mana pada minggu kemarin kita sudah bahas tentang hikmah-hikmahnya, ya, hikmah kita berperilaku jujur. Dan kali ini kita akan membahas tentang dusta atau berbohong, ya. Nanti dusta itu termasuk apa, ya, perilaku yang seperti apa, terus termasuk orang yang seperti apa, dan hukum kita berdusta itu apa, ya. Nanti kita bahas sama-sama. Nah, jadi kita langsung saja ke pembahasan. Jadi kizbun itu atau berbohong, awas ya, jangan sampai lupa kizbun atau kizib, ya, sama saja. Kalau jujur kan itu sidkun, sidik, ya. Kalau berbohong itu kizbun. Atau kizib juga sama saja, ya. Artinya berbohong. Awas, perhatikan ya, baik-baik. Nah, dusta itu adalah merupakan salah satu dosa dan merupakan aib yang sangat buruk. Jadi dusta itu atau berbohong merupakan suatu dosa. Sudah jelas ya. Sudah jelas. Jadi dusta itu adalah dosa. Di samping berbagai dalil dari Al-Quran dan berbagai hadis juga, umat Islam bersepakat, semua umat Islam bersepakat bahwa dusta itu adalah haram. Hukumnya haram. Ketika kita melakukan suatu keharaman, maka balasannya apa? Siksaan, api neraka. Itu ya. Makanya hukum daripada berbohong itu adalah haram. Tidak boleh, ya. Hukum berdusta itu haram. Nah, sini disebutkan bahwa ada tiga tanda atau tiga ciri orang-orang yang munafik. Yang pertama, dusta dalam perkataan. Yang kedua, menyelisihi janji jika membuat janji atau tidak menepati janji. Yang ketiga, khianat terhadap amanah. Jadi itu tiga tanda atau tiga ciri orang yang munafik. Ketika dia berbicara, dia berbohong. Ketika dia berjanji, dia tidak menepati janjinya. Ketika dia diberi amanah, dia berkhianat terhadap amanah tersebut. Nah, itu adalah tanda orang yang munafik. Makanya orang yang berbohong termasuk orang yang munafik. Hanya jangan mau ya, nanti kita termasuk golongan yang munafik. Kalau kita berbohong. Makanya nggak boleh. Jangan pernah sekali-kali pun kita berbohong. Ya, awas tuh. Gak mau kan kita termasuk orang yang munafik, gak mau kan? Gak mau. Mau billah, semoga kita dijauhi. Dijauhkan dari sifat-sifat yang seperti ini, sifat-sifat munafik. Ya, dijauhkan. Nah, terus ya. Dari berbagai hadis terlihat jelas bahwa sikap jujur dapat membawa pada keselamatan. Sedangkan sikap berbohong atau sikap dusta itu akan membawa pada jurang kehancuran. Kayaknya kalau kita mau selamat di dunia dan di akhirat, udah kita jujur aja. Ya, gak usah ada bohong-bohongan lah. Kita gak usah berbohong. Karena awal daripada kehancuran hidup kita itu adalah berbohong. Berawal dari berbohong. Pasti itu. Kalau kita diawali
hidup kita diawali dengan kebohongan, udah kesananya bakal hancur kita. Hidup kita bakalan hancur, bakalan hampa hidup kita itu. Ya, pasti dijamin itu. Kalau kita diawali dengan kebohongan, udah hancur hidup kita. Ya, gelisah aja tiap hari kita gelisah, stres juga nanti kalau kita banyak berbohong. Kayaknya udah jauhi aja lah kalau berbohong itu ya. Mending jujur aja, jujur. Selamat juga kan kalau jujur. Tenang hati kita, pikiran kita juga tenang kalau jujur. Ya. Nah, itu. Selanjutkan. Di antara kehancuran yang diperoleh adalah ketika di akhirat nanti. Oh. Ya. Terus, 3 golongan yang Allah tidak berbicara kepada mereka pada hari kiamat, tidak melihat kepada mereka, tidak mensucikan mereka, dan mereka akan mendapatkan siksaan yang pedih. Oh, ada lagi 3 golongan nih. Jadi akan ada 3 golongan nanti di akhirat ya, yang Allah itu gak bakal lihat. Allah teh mau ningali, mau tinggali ku Allah, okay. Mau taros-taros acan. Iya teh saha, itu teh saha mau. Iya teh di mana mau taros. Ditinggali ke henteu. Nu 3 golongan ieu teh mau ditinggali ku Allah teh mau karunya acan gitu. Mau dipikanya ku Allah oge ya, diantep. Tong borok ku Allah sok urang we. Ku sepuh urangnya diantep teh ditaros urang teh, teu ditingali. Teu dipiwarang-piwarang acan, diantep bae gitu. Kumaha perasaan urang? Kumaha perasaan kira-kira? Teu enak kan? Komo ieu mah Allah coba. Ku Allah diantep nage. Nah, kumaha perasaan urang kok? Ku sepuh wae oge ku orang tua ieu mah. Ya, diantep urang kan teu enak. Komo ieu mah kusaha? Ku Allah. Tak sieun urang teh. Sieun gitu teu ditingali ku Allah, sieun. Teu disalamatkeun ku Allah, teu dipikanya ku Allah teh sieun gitu. Nah, ieu mah aya 3 golongan nu bakal ku Allah teh kitu, moal direret acan, moal ditingali acan, moal ditaros-taros acan. Nah, itu ya. Mana wae cenah. Yaitu orang yang sering mengungkit pemberiannya kepada orang lain. Hiji. Jadi ketika kita memberikan suatu kebaikan, memberikan bantuan, apapun itu bantuannya, kepada orang lain, udah. Orang lain pun nggak usah tahu kita memberi itu. Ya, orang lain nggak usah tahu, nggak perlu tahu. Udah, kita berbuat kebaikan, udah. Ya, ikhlas aja. Jangan sampai kita diungkit-ungkit terus. Ya, saya tuh udah memberikan ini loh, sekian juta misalkan, sekian M. Ya, udah terus aja diungkit-ungkit. Walaupun sudah beberapa puluh tahun yang lalu misalkan, udah terus aja diungkit-ungkit, itu nggak boleh. Ya, diungkit-ungkit saja. Walaupun itu berbuat kebaikan, tapi kalau kita ungkit-ungkit terus, itu berarti tidak ada keikhlasan dalam diri kita. Hanya Allah pun akan membencinya. Ya, makanya nggak usah diungkit-ungkit. Kalau kita berbuat kebaikan, udah, kita lupakan aja. Terus berbuat kebaikan. Ketika sudah berbuat kebaikan, udah lupakan aja. Ya, jangan sampai mengungkit-ungkit kembali, jangan. Itu yang pertama ya, golongan yang pertama. Yang kedua, orang yang menurunkan celananya melebihi mata kaki. Maksudnya apa? Ketika dia berjalan itu dalam kondisi atau dalam situasi yang sombong, dia berjalan dalam situasi yang sombong, dalam ekspresi yang sombong gitu. Karena dia merasa dirinya paling baik, dia berjalan melewati siapapun itu dalam situasi yang sombong, dalam keadaan yang sombong hatinya itu. Maksudnya seperti itu ya. Inilah nanti bisa dibahas lagi lah. Kalau di sini nanti terlalu panjang kalau membahas menurunkan celana melebihi mata kaki itu ya. Maksudnya ya intinya berjalan dalam hati kita itu sombong.
ya, sombong. Dan untuk ini termasuk dalam hal ibadah juga nanti, ya, adalah asbabul wurudnya nanti dalam hadis itu ada. Maksud daripada menurunkan celana melebihi mata kaki. Itu nanti ada lah ya. Intinya seperti itulah, sombong intinya. Terus yang ketiga adalah golongan orang yang menjual barangnya dengan sumpah dusta. Berdagang tapi berbohong, hasil bohong ya. Nggak boleh. Tuh. Jadi itu 3 golongan yang Allah bahkan tidak akan pernah berbicara dan melihat kepada mereka. Dan dusta adalah salah satunya. Makanya hindari itu dusta. Ya, udah ya. Awas tuh diingat. Diingat, dipahami, diserap dengan baik ya. Nah, itu. Sekarang akibat berbohong atau berdusta. Yang pertama, menyebarkan keraguan kepada orang lain. Ya. Menyebarkan keraguan kepada orang lain. Keraguan itu artinya bimbang, resah, gelisah. Ya, akibatnya itu ya seperti itu, seperti yang tadi disebutkan, akan gelisah. Hidup kita akan gelisah, stres, nanti kita stres sendiri kalau berbohong. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, terjerumusnya seseorang ke dalam salah satu tanda munafik, tadi disebutkan juga. Akan termasuk kepada golongan orang yang munafik. Akibat dari berbohong itu banyak sebenarnya. Hilangnya kepercayaan. Orang lain nggak akan percaya lagi sama kita. Walaupun kita mau bersujud sampai kapanpun, kalau orang lain udah nggak percaya nggak akan bisa. Susah nanti kalau mau percaya sama kita lagi itu susah. Kalau ketahuan kita banyak bohongnya. Terus memutarbalikkan kebenaran. Itu tadi ya, berbohong. Walaupun itu suatu hal yang benar, ya udah putar balikan aja. Jadi berbohong dia. Itu ya akibatnya. Banyak lah, makanya udah jauhi aja. Perbuatan bohong itu jauhi. Ya, karena memang banyak akibatnya. Banyak kerugiannya juga. Ya. Nah, sekarang tips berperilaku jujur. Tips cara-caranya ya. Adapun cara untuk menghindari dari sifat berbohong, maksudnya ini ya. Cara untuk menghindari dari sifat berbohong antara lain adalah tidak bergaul dengan para pembohong atau pendusta dan mencari teman yang soleh. Intinya adalah lingkungan ya yang dapat mempengaruhi kita dalam kehidupan sehari-hari. Hanya bergaul dengan orang yang soleh, dengan orang yang rajin, dengan orang yang jujur, bergaul yang seperti itu. Ya, kalaupun misalkan kita bergaul dengan orang-orang yang sering berbohong, jangan sampai kita terbawa oleh mereka. Kalau seperti itu ya boleh-boleh aja sebenarnya ya, karena kita berteman dengan siapapun gak apa-apa. Cuman jangan sampai kita terbawa oleh keburukan mereka. Jangan sampai terbawa. Justru kita yang harus membawa mereka agar mereka menjadi orang yang jujur. Harus bisa seperti itu. Jangan sampai kita yang terbawa. Itu bahaya juga. Nah, kalau kita tidak bisa membawa orang lain untuk berperilaku jujur, udah kita bergaulnya dengan orang yang seperti apa? Yang jujur saja, yang soleh. Gitu ya. Kalau memang kita tidak bisa membawa orang lain untuk berperilaku jujur. Kalau kita bisa, ya, kalau kita bisa memberikan wejangan atau saran kepada orang yang sering berbohong, ya udah kita dekati aja. Berteman dengan mereka dengan niat agar mereka bisa berperilaku yang baik, yang jujur. Kalau bisa ya seperti itu, lebih baik gitu. Ya, kalau tidak bisa ya tidak usah bergaul ya. Tidak usah bergaul dengan orang yang berbohong kalau memang tidak bisa mengajaknya.
Yang pertama, yang kedua, mempunyai keyakinan yang mantap akan bahaya yang ditimbulkan baik di dunia ataupun di akhirat. Yang ketiga, melatih hati dalam dan lisan untuk selalu berkata dan berbuat jujur. Dilatih hatinya, ya. Hati dan lisan harus seimbang, ya. Harus sama antara hati dengan lisan. Latih aja tiap hari, latih. 4. Selalu aktif mengkaji Al-Quran dan mengamalkannya. Baca Al-Quran. Biar hati kita itu dicas. Ya, kita jadi tenang. Ya, tentram hati kita itu. Kalau dibaca Al-Quran, apalagi sampai diamalkan, itu lebih baik lagi. Ya, tiap hari makanya jangan sampai tertinggal baca Al-Quran itu. Untuk mengecas hati kita. Yang keempat, ya. Yang kelima, berpikir jujur. Yang keenam, sadari akibat ketidakjujuran. Yang ketujuh, menjadi pendengar yang baik. Nah, yang kedelapan, percaya diri, menjadi diri sendiri, jangan terpengaruh oleh orang lain, apalagi terpengaruh dari hal-hal yang jelek, ya, yang terpengaruh. Yang 10, positive thinking. Nah, itu ya. Ini cara-caranya agar kita terhindar dari sifat berbohong. Nah, itu ya. Alhamdulillah. Jadi intinya ya, kita sebagai umat Islam ya harus mampu lah. Lebih baik kita berbicara jujur walaupun itu akan menyakitkan, ya, daripada kita terus berbohong. Karena ketika kita berbohong itu akan lebih menyakitkan lagi sebenarnya. Ya, daripada kita seperti itu berbohong, mending apa? Mending jujur aja. Ya, itu lebih tenang, lebih tentram, hati kita juga akan tenang. Tidak akan ada keraguan lagi nanti dalam hati kita. Ya, nah, cukup sekian saja dan semoga ini ada manfaatnya. Ya, setelah 3 pertemuan kita membahas tentang jujur dan lain sebagainya. Semoga bisa merubah pola pikir kita semua, merubah hati kita yang asalnya keras menjadi mempunyai rasa kasih sayang yang lebih lagi, ya. Dan semoga kita diselamatkan dari hal-hal yang tidak baik, dari sifat munafik, dari golongan-golongan munafik, ya. Semoga kita terhindar dari semua itu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mohon maaf bila ada salah, baik itu dalam perkataan yang bisa menyakiti hati, mohon dimaafkan. Cukup sekian. Semoga kita masih bisa dipertemukan lagi nanti dalam pembelajaran selanjutnya. Semoga kita semua diberikan kesehatan juga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.